Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga Sibi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lukis kontrol baris, salam SDGs Desa. Pagi ini luar biasa, banyak sekali yang berusaha untuk masuk, sudah penuh Zoom meeting kita. Jadi mohon maaf teman-teman, nggak usah berusaha untuk masuk ke Zoom meeting, apalagi acara sudah kita mulai. Ini menarik karena mungkin menyangkut teman-teman pendamping, karena ini bicara tentang daily report dari Gus Ivan. Kita cek, Gus Ivan tadi udah masuk, keluar lagi. Gus Ivan udah masuk? Oke, sepertinya Gus Ivan ini terkuak belum masuk lagi, tadi udah masuk, terus bisa Yasmin dibersihin untuk yang di waiting room supaya Gus Ivan bisa masuk. Pagi Gus. Ini sepertinya ditunggu-tunggu ini oleh teman-teman. Karena menyangkut daily report. Ini salah satu yang menarik kalau sudah terkait dengan urusan daily report, urusan pekerjaan. Teman-teman pasti banyak yang bergabung. Pagi Gus. Audionya belum terkonek kayaknya. Kita masih menunggu koneksi ke Gus Ivan. Halo, Gus Ivan, udah bergabung? Siap, Gus. Oke, ini Sulit sekali, lagi sulit. Responnya luar biasa, jadi penuh banget. Silakan Gus, informasinya ini kayaknya udah ditunggu-tunggu ini tentang evaluasi kinerja dalam daily report. Ya, terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian, juga tenaga pendamping profesional. Jadi memang ini sudah disiapkan menjelang akhir
September sebetulnya, tapi kita ketahui ini berkaitan dengan berbagai administrasi, terutama tentang siapa yang akan menjadi supervisor dari tenaga pendamping profesional di bawahnya gitu. Jadi karena itu kemudian setelah data supervisor ini dimasukkan, barulah kemudian bisa dibuatkan atau bisa dipraktekkan evaluasi kualitatif terhadap pendamping satu tingkat di bawahnya, dan itu kemudian terakumulasi sebagai evaluasi kinerja bulanan. Kemudian kumpulan dari evaluasi kinerja bulanan itu akan tercakup menjadi evaluasi untuk tahunan yang akan digunakan sebagai bahan untuk keputusan kontrak tahun depan itu. Sebetulnya maksudnya adalah mempercepat keputusan itu. Jadi kalau nilainya sudah bagus, maka langsung bisa dipastikan akan terkontrak pada tahun anggaran depan gitu. Sehingga pada akhir tahun tenaga pendamping profesional itu masih tidak terlalu memikirkan urusan-urusan seperti itu, sehingga bisa punya banyak waktu, masih banyak waktu, dan berkonsentrasi untuk pendampingan kepada masyarakat. Mungkin ada beberapa hal yang penting yang kita perlu melihat kembali. Keputusan Menteri Desa nomor 40 tahun 2021 itu tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat. Karena basisnya semuanya dari sana. Jadi istilahnya yang disampaikan oleh Gus Halim itu adalah final. Kemudian yang ada di kita, yang ada di bawah beliau, di bawah kepemimpinan beliau adalah menjabarkan supaya tugas-tugas dan keputusan dari Gus Halim itu bisa diimplementasikan di lapangan. Jadi posisinya seperti itu, dan kemudian kalau kita lihat di halaman 136 di surat keputusan Menteri Desa 40 2021 itu di situ tertulis bahwa di nomor 18 tenaga pendamping profesional satu jenjang di atasnya wajib memberikan evaluasi kualitatif terhadap laporan bulanan tenaga pendamping profesional dan dimasukkan ke dalam daily report pendamping desa. Penilaian tersebut bersifat tertutup, hanya bisa diketahui oleh menteri atau pejabat yang diberikan kewenangan. Tentu saja untuk contoh pada pagi hari ini kita akan melihat contohnya gitu, yang sengaja diambil contoh yang baik supaya bisa dipraktekkan lebih lanjut. Kemudian evaluasi kualitatif itu terdiri dari 5 aspek dan masing-masing memiliki nilai atau skor 0 sampai 20 sehingga totalnya adalah 100. Yang pertama, pandangan dari supervisor atau pendamping di atasnya ini terhadap pendamping di bawahnya tentang loyalitas terhadap pekerjaan. Berikutnya adalah evaluasi terhadap apakah ada inisiatif atau inovasi. Yang pertama, kenapa loyalitas terhadap pekerjaan? Ini berdasarkan hasil kajian bahwa ternyata yang dibutuhkan dari kerja-kerja pendampingan itu memang loyal terhadap pekerjaannya, yaitu loyal untuk selalu memberdayakan masyarakat desa. Jadi karena itu kemudian menjadi aspek yang harus dinilai, dan Gus Halim menyampaikan tidak semua hal dikuantifikasi gitu, dan kemudian ada sebagian yang memang harus kualitatif supaya mempercepat sekaligus menunjukkan semacam validasi gitu terhadap
kerja-kerja pendampingan. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah kemudian kita yakin dengan hasil dari daily report, misalnya ada yang menanyakan seperti itu. Salah satu petunjuknya adalah yaitu apakah hasil dari evaluasi kualitatif. Makanya kemudian ada evaluasi kualitatif seperti ini. Jadi itu salah satu cara untuk menunjukkan apakah sudah dicek kembali, perihal hasil-hasil dari daily report. Karena memang yang namanya daily report itu adalah bagian dari social engineering, dan yang namanya social engineering itu tentu saja tergantung kepada bagaimana kita memperlakukan. Makanya sejak awal itu kami sampaikan jangan ragu kalau sampai ada yang menyalahi kode etik seperti memberikan informasi palsu di dalam daily report, maka itu masuk dalam kode etik, maka harus segera dilaporkan, harus segera disidang, dan harus segera diberi keputusan. Sehingga dengan demikian trust terhadap laporan-laporan pendamping itu kemudian meningkat. Memang polanya harusnya seperti itu. Kemudian jadi tadi soal loyalitas. Yang kedua soal inisiatif dan inovasi. Kita mengetahui bahwa salah satu penekanan terhadap pendampingan di masa Gus Halim ini, penekanannya adalah peningkatan kapasitas. Jadi selalu itu. Halo. Pasal yang memang Halo Gus, audionya naik turun. Jadi Gus Halim menekankan mengenai peningkatan kapasitas mandiri atau kemudian Halo Gus. Ke email inovasipendamping@kemendesa.go.id. Jadi memang ini adalah inovasi ini adalah hal-hal yang memang sangat dibutuhkan saat ini, dan kita yakin akan meningkatkan inovasi, dan inovasi itu akan lebih berguna bagi warga desa. Kemudian yang ketiga, perluasan jaringan kerjasama. Baru kemarin kita diskusikan bahwa salah satu ciri utama dari pendampingan yang sesuai dengan Undang-Undang Desa itu memang harus memiliki jaringan kerja yang luas. Jadi kapasitas untuk bisa menjalin hubungan dengan berbagai pihak. Jadi pendamping-pendamping yang inovatif kita ketahui selalu memiliki jaringan yang sangat kuat, bersedia untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka pendampingan, misalnya dalam rangka pelatihan kepada masyarakat gitu. Dan memang di dalam Undang-Undang Desa kita mengetahui kemarin kita bahas bahwa pemberdayaan versi Undang-Undang Desa itu condong kepada pemberdayaan versi jaringan. Jadi di situ yang bisa memiliki jaringan
kerja lebih luas, maka dia relatif akan lebih menguasai wilayahnya. Jadi makanya itu penting. Ada beberapa masukan melalui WA, ini ada PLD rasa PD, ada PD rasa TA, tapi itu kalau ditelisik lebih dalam, memang kemampuan untuk, memang ini salah satu desa di era Undang-Undang Desa. Kemudian akurasi terhadap daily report, akurasi terhadap daily report. Kita mengetahui ini sebetulnya bagian dari kode etik, bagian dari kode etik. Jadi maka akurasi atau ketepatan dari informasi di daily report pendamping desa ini menjadi penting. Dan terakhir adalah kapasitas yang dinilai sebagai kapasitas untuk mendampingi. Apa saja kapasitas yang dibutuhkan, yaitu sesuai dengan berbagai tugas, dan tugas pokok yang ada di dalam Keputusan Menteri Desa nomor 40 tahun 2021. Jadi ada 5 aspek yang dievaluasi setiap bulan. Kenapa setiap bulan? Sebetulnya memang ini untuk menjaga kualitas dari pendampingan desa. Jadi, dan kemudian apakah enggak terlalu cepat? Itu persoalan pada kapasitas untuk bisa melakukan evaluasi. Jadi karena evaluasi itu dilakukan dengan dukungan sistem informasi, maka bisa dilakukan setiap bulan. Soal nanti akan mulai dari bulan apa, itu akan diputuskan oleh BPSDM. Tapi pada pagi hari ini kualitatif. Kemudian pemberian evaluasi kualitatif nomor 21 itu adalah wajib bagi TPP satu jenjang di atasnya. Jadi wajib untuk TPP yang menjadi supervisor dari TPP di bawahnya. Atau sebetulnya istilah Gus Halim bukan supervisor, tapi sesuai di dalam Permendes 19 2021, istilah resmi yang menurut beliau paling cocok itu adalah mentor. Jadi waktu itu ada diskusi di dalam pasal itu, ini itu berarti supervisor. Gitu. Ada pimpinan yang menyampaikan seperti itu, dan kemudian kata Gus Halim bukan supervisi yang seperti di pabrik, tapi ini adalah mentor. Jadi mentor dari PD kepada PLD yang ada di dalam penugasannya. Kemudian tenaga ahli kabupaten adalah mentor bagi PD, mentor bagi PD yang memang wajib untuk dievaluasi. Tenaga ahli di provinsi itu adalah menjadi mentor bagi tenaga kabupaten. Jadi kata kunci yang kemudian diletakkan Gus Halim di dalam Permendes 19 2021 adalah mentor. Jadi proses mentoring itu kemudian sifatnya adalah harus bisa dievaluasi, harus bisa dievaluasi. Nah, mungkin sekilas kita perlu melihat mengapa pola yang dilakukan Gus Halim adalah mentoring dan kemudian berbasis wilayah, mentoring dan kemudian berbasis wilayah. Memang di tahun 2000-an akhirnya PBB mengakui bahwa PBB artinya seluruh anggota negara-negara yang menjadi anggota dari
dari PBB mengakui bahwa memang pendekatan untuk membangun desa itu sudah harus diubah dari pendekatan sektoral menjadi pendekatan kewilayahan. Jadi ini yang kemarin juga bagian dari kenapa pola pemberdayaan di tahun 2000-an itu kemudian jadi di dalam pola kewilayahan itulah yang kemudian menjadi mentoring dari satu TA kabupaten menjadi mentor bagi beberapa kecamatan. Jadi bukan lagi TA yang spesifik keahliannya, karena yang dibutuhkan adalah kewilayahan. Jadi memang kemarin kita sudah diskusikan bahwa pola untuk membangun desa tidak lagi pola developmentalis, tapi polanya adalah menuju globalisme. Nah, dalam hal ini ada perubahan paradigma menuju kewilayahan. Jadi dengan beberapa konsekuensi. Jadi ini adalah manajemen mentoring yang sebagai konsekuensi dari membangun desa berbasis wilayah. Jadi pertama memang harus ada koordinasi yang di dalam Kepmen 40 itu disebut sebagai kapasitas untuk membangun jaringan kerja. Jadi memang konsekuensi dari membangun desa berbasis wilayah itu berarti ada banyak sektor yang kemudian harus saling berkoordinasi atau bekerja sama. Nah itu Halo Gus. Sepertinya audionya kurang mendukung. Halo Gus Ivan. Gus Ivan. Iya, mohon maaf ini Gus. Silakan lanjut. Karena menggunakan, iya, kita gunakan apa namanya internet di lokal, tidak bisa pakai internet HP, malah ditelepon, setiap kali ditelepon jadi mati. Nah, jadi pertama kemampuan koordinasi yang di dalam Kepmen itu kerjasama. Yang kedua untuk meningkatkan daya saing. Ya, jadi dalam hal itu melihat keunggulan-keunggulan yang kalau dari istilah Gus Halim itu cara melihat keunggulan yang melihat inovasinya. Jadi memang dari sisi teoritis daya saing itu antara lain bisa didukung oleh inovasi. Dan itulah sebabnya dalam hal pendampingan desa, inovasi dan kemudian inisiatif dari tenaga pendamping profesional itu sangat dihargai. Kemudian desentralisasi, Gus Halim menyampaikan bahwa mulai tahun depan itu yang akan didanai oleh Kementerian Desa adalah rapat koordinasi pada level kabupaten. Jadi sudah disampaikan berkali-kali ke ruang publik, bisa dicek di berbagai pemberitaan gitu, bahwa Gus Halim sudah menyampaikan mulai tahun 2022 itu konsep desentralisasi menjadi jelas dalam pendampingan, bahwa berbagai rapat koordinasi dengan pemerintah daerah itu adalah yang dimaksud pemerintah kabupaten. Kemudian yang terakhir tentu saja soal evaluasi. Nah, jadi ini adalah salah satu dasar dari kebijakan kemudian ketika membuat mentoring, ya, ketika membuat mentoring dari lapisan atau pendamping satu tingkat di atasnya menjadi mentoring kepada pendamping satu tingkat di bawahnya. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih lanjut gunanya evaluasi kualitatif ini supaya perlu dibedakan antara kegunaan
aspek-aspek etis ya, yang itu bisa dilihat dari sanksinya. Jadi kalau melanggar etika, maka sanksinya itu pasti sanksi berat, ya, karena bisa langsung dipecat gitu. Tapi kalau evaluasi kinerja itu sebetulnya arahnya untuk lebih memastikan kesempatan kerja bagi tenaga pendamping profesional sebagai jadi tujuannya untuk memastikan bahwa pendamping profesional, tenaga pendamping profesional itu tidak terlalu disibukkan dengan berbagai kekhawatiran, kegamangan di akhir tahun mengenai apakah akan terkontrak atau tidak. Ini bisa kita lihat pada aspek sanksinya. Satu, aturan kebijakan oleh kalau aturan dijalankan, atau sebaliknya apa yang akan sanksi apa yang akan muncul kalau aturan itu dilanggar. Nah, kita lihat dalam hal sanksi. Jadi dalam hal sanksi itu disebutkan bahwa sanksi itu berupa teguran tertulis, demosi hingga pemberhentian. Dan itu basis dari pemberian sanksi itu adalah evaluasi kinerja. Jadi SP1, SP2, SP3 itu berbasis evaluasi kinerja. Siapa yang memberi sanksi? Dengan adanya pemusatan pendampingan, maka sanksi hanya diberikan oleh BPSDM yang bisa diwakilkan kepada PPK. Jadi memang sanksinya hanya diberikan oleh BPSDM yang kemudian BPSDM bisa mendelegasikan kepada PPK. Nah, evaluasi kinerja ini kalau dinilai buruk, maka bisa diberi sanksi. Kalau evaluasi kinerjanya itu nilainya D, 3 kali berturut-turut, maka PPK di BPSDM itu bisa memberikan sanksi misalnya sampai ke pemberhentian. Kemudian kalau D-nya tidak berturut-turut, tapi selama 6 bulan ada D terus gitu, selama 4 kali, berarti itu juga PPK di BPSDM bisa memberikan sanksi sampai pemecatan. Tapi sebagai bagian, nah ini sebagai jiwa dari pemberdayaan, tidak pernah ada sanksi sebelum ada pembinaan. Jadi sanksi itu tidak boleh diberikan sebelum ada mentoring kepada pendamping yang satu tingkat di bawahnya. Jadi substansi pemberdayaan itu tetap, karena yang digunakan oleh Gus Halim ini adalah pemberdayaan yang kalau kita namakan kemarin solidaritas sosial, memang itu basisnya adalah terutama untuk peningkatan kapasitas. Ya. Makanya dalam hal sanksi pun, sanksi juga hanya diberikan setelah ada upaya peningkatan kapasitas, tapi masih tidak berhasil. Memang kalau nilainya D, ya, kalau nilainya D itu sebetulnya memang boleh dikatakan relatif keterlaluan. Ya. Jadi memang kalau nilainya D itu boleh dikatakan warga desa sudah sangat dirugikan dengan pendampingan yang sampai ke desa. Ya. Jadi di sini sumber untuk evaluasi kinerja itu dari kumulasi skor di daily report. Ya. Yang pertama bobot 70%. Jadi ini 70% bukan angkanya tapi bobotnya. Bobotnya 70% itu adalah laporan jam kerja di daily report. Kemudian yang 30% adalah evaluasi kualitatif dari mentor. Jadi TPP satu tingkat, satu jenjang di atasnya. Jadi substansinya, isinya, penghitungannya 70% bobotnya itu adalah daily report.
kemudian bobot 30% itu adalah bobot nilai evaluasi kualitatif dari mentor. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian scoringnya yang kalau tenaga pendamping profesional sekarang mendownload laporan itu ada istilah grade, ya nanti diperbaiki, ada beberapa diksi yang tidak sesuai dengan Capman, nanti segera diperbaiki. Grade atau scoring itu 86 sampai 100 nilainya A. Ini kesukaan dari Gus Halim, kenapa 85 sebagai patokan grade, ya. Karena memang secara statistik 15 di atas atau 15 di bawah, 0 sampai 15 atau 86 sampai 100 itu adalah standar deviasi atau simpangan baku atas. Jadi memang ini adalah kalau di perguruan tinggi itu nilainya ya memang sama, A seperti itu. Kemudian 71 sampai 85 itu nilainya B. Nah, ini sempat jadi diskusi sewaktu menyusun angka. Kalau 85 ketika Gus Halim menyampaikan 86 mulai A, itu pihak-pihak yang bersama beliau sudah paham maksud beliau. Tapi 71 itu perlu kita lihat antara angka 70% skor ya, untuk daily report, jadi bobot 70% daily report dengan bobot 30% evaluasi kualitatif. Ya. Nah, 71 itu artinya kalau tenaga pendamping profesional sudah bekerja keras, ya, nilainya sudah lebih dari 140 jam per bulan. Nilainya pasti 100 di dalam jam kerja. Kalau sampai dinilai 1 saja, sedikit saja, maka nilai evaluasi kinerja itu akan 71 sampai 85. Ini yang istilah Gus Halim, ciri penting bahwa tenaga pendamping itu memang sekarang profesional, termasuk evaluasinya juga berbasis profesionalitas. Itu adalah skor 71 sudah mulai B. Jadi skor 71 sudah mulai B. Jadi itu yang menunjukkan pentingnya kerja ini. Nah, ada yang yaitu dia memang kerjanya memang 140 jam dalam DRP. Tapi sebetulnya dia tidak kerja, dia memalsukan. Ya kalau memalsukan, maka langsung masuk dalam pelanggaran kode etik. Jadi tidak terus dibiarkan, tapi begitu itu memalsukan, maka pelanggaran kode etik. Sidangnya dan kemudian pemecatannya itu. Kemudian nilai C itu 56 sampai 70. Sebetulnya angka 56 ya sampai 70 boleh dikatakan kalau nilai C mungkin mentor akan memberikan nilai 0. Jangan sampai tidak diberi nilai. Kalau nggak diberi nilai nanti mentornya yang akan dikurangi. Jadi Gus Halim menyampaikan bahwa mentoring itu wajib. Termasuk di dalamnya adalah memberikan evaluasi kualitatif. Maka waktu itu kemudian diputuskan kalau sampai mentor tidak memberikan nilai, maka mentornya yang justru harus diberi sanksi. Sanksinya yaitu nilai dari evaluasi kinerja mentornya itu yang nilainya menjadi nilai yang terendahnya. Jadi ini kalau sudah ada mentor yang menilai, tapi nilainya masih 56 sampai 70, itu boleh dikatakan kemungkinan besar kinerja dalam DRP-nya sendiri sudah rendah. Apalagi kalau D. Ya. Kalau D ini memang sudah tidak punya manfaat bagi warga desa. Jadi polanya seperti ini. Evaluasi kualitatif itu memiliki bobot 30% terhadap evaluasi kinerja bulanan. Evaluasi kinerja bulanan itu gunanya adalah ketika A dan B, maka kemudian akan terkontrak
dipastikan terkontrak pada tahun depan. Kemudian kalau ada hal-hal yang sifatnya membuat informasi palsu, itu bukan masuk dalam kinerja, tapi masuk langsung dalam kesalahan etis. Jadi polanya demikian. Nah, jika tenaga pendamping profesional sudah bisa masuk ke dalam daily report, maka yang masuk ke dalam daily report pertama itu bentuknya seperti ini. Jadi belum share screen ternyata. Jadi masuk ke ini alamatnya daily report pendamping .kemendesa.go.id, kemudian ×2 3004. Ini 3004 ini biasa, ini buatan dari tim teknis. Ini harusnya nanti mungkin diganti menjadi penilaian kualitatif atau PK untuk menyingkatkan. Tapi saat ini daily report pendamping .kemendesa.go.id ×2 3004. Maka nanti akan muncul daily report pendamping. Nah, tenaga pendamping profesional bisa mengisikan username dan passwordnya, kemudian login. Tentu saja PLD, pendamping lokal desa di level desa, ya kalaupun masuk tidak bisa menilai karena memang tidak ada yang menjadi yang akan diberi mentoring gitu kan. Tapi PD itu punya kewajiban menjadi mentor bagi PLD di wilayahnya, wilayah tugasnya. TA kabupaten menjadi mentor bagi PD di wilayah tugasnya. Wilayah tugasnya siapa yang menentukan? Sesuai dengan surat keputusan yang ada di BPSDM. Jadi akan masuk seperti ini. Kemudian ini saya minta izin ini kepada Gus Fauzi Bahtiar di bawah. Ini menggunakan akun Gus Fauzi karena memang Gus Fauzi di sini digunakan di praktek yang memang salah satu praktek baik ya. Jadi akan terlihat PLD di wilayahnya mana saja dan kemudian siapa yang menjadi mentinya. Jadi ini mentornya ini Gus Fauzi ya. Kemudian ini yang menjadi mentinya ada Yudi Yurida dan Yunda Febian Praja. Jadi akan muncul. Ini grade-nya kenapa D? Karena ini otomatis ada di bulan Oktober ya. Tapi tentu saja kalau yang di bulan September seterusnya mentor bisa menilainya. Kalau bulan Oktober kan belum selesai, belum selesai. Jadi seperti itu. JK ini jam kerja ya, yang 70%, dan kemudian EK ini evaluasi kualitatif. Ya. Jadi evaluasi kualitatif. Ada jabatan grade ini tadi yang ABCD tadi ya, sebetulnya. Kemudian ada total skor untuk menuju grade. Total skor itu 70% dari jam kerja yang langsung terinput dari data DRP, dan kemudian evaluasi kinerja ini yang evaluasi kualitatif ini yang ditambahkan oleh mentor. Ditambahkan oleh mentor. Ini status aktif dan pasif ini kalau ternyata ada pendamping yang misalnya meninggal, kemudian menjadi PNS, menjadi kepala desa dan sebagainya, sehingga keluar dari pendampingan, tinggal dihilangkan. Kalau memang masih ada yang belum masuk, maka bisa ditambahkan PLD di wilayah itu. Tapi untuk kasus ini tidak ada. Kemudian dilihat laporannya. Ya. Jadi di dalam laporan itu, sorry, ini memang internetnya sedang tidak terlalu nyambung. Nah, di dalam laporan itu nanti bagian dari mentor
itu bisa langsung masuk dan kemudian bisa mencek laporan dari masing-masing menti atau masing-masing yang di mentoring itu. Jadi di dalam laporan itu akan dilihat PLD yang dinilai siapa, ya. Kemudian di situ sebab ini, jadi di bawahnya ada PLD-nya. Kalau mau menilai tinggal action-nya, ya. Action-nya detail. Ini kalau ini melihat laporannya, jadi kalau kemudian diklik di bagian PDF ini, kemudian ini untuk melihat, ya. Kalau yang di bawah ini untuk mendownload. Jadi contohnya akan muncul laporan untuk mentinya di bulan September tanggal 1 sampai 30 September. Bisa diatur laporan mulai tanggal berapa. Ini misalnya 1 Agustus sampai 31 Agustus. Makanya BPSDM nanti yang akan menentukan evaluasi kualitatif dimulai sejak bulan apa, ya, sejak bulan apa. Jadi itu menjadi bagian dari keputusan BPSDM. Kemudian mohon maaf ini memang di dalam laporan ini tadi angka D itu karena di sini Oktober. Jadi kita coba lihat yang September tanpa harus mengubah. Kita tidak akan mengubah isinya, hanya ingin menunjukkan di sini jabatan apa yang akan dicari, kemudian provinsinya apa, di sini tentu saja Jawa Barat dan sebagainya. Tapi BPSDM sudah memasukkan siapa mentor menjadi siapa pendamping yang menjadi mentor dan mana pendamping yang menjadi mentinya. Misalnya seperti ini. Ini jam kerjanya 164 jam. Jadi sudah pasti jam kerjanya akan 100, ya. Karena minimal 140 jam. Jadi ketika sudah lebih dari 140 jam, maka skor jam kerja akan 100. Nah, ini evaluasi kualitatifnya yang diberikan oleh mentor itu 77, ya, 77. 70% dari 100 plus 30% dari 77 nilainya adalah 93. Sehingga grade dari PLD yang menjadi mentinya itu A. Bagaimana cara menyusunnya? Ya, ini di sini ada di laporan, ya. Ini sudah berbentuk laporan. Untuk menyusunnya tadi di bagian wilayah, ya. Tadi yang dinilai ini. Ini yang dinilai, kemudian bisa saja kegiatan yang sudah dilakukan seperti ini misalnya gitu. Ini selama September, ya, selama September. Kemudian dilihat skornya. Ini skornya karena Oktober, ya. Skornya karena Oktober. Nah, kita lihat yang September, ya, yang September itu di bagian sini ini untuk mengisinya. Ya, bagian edit ini untuk mengisinya. Kita tidak akan mengubahnya. Kita ambil yang paling lama saja, misalnya yang Juli. Yang Juli. Nah, di sini langsung kelihatan 5 yang dinilai itu. Masing-masing nilainya 0 sampai 20 sesuai keputusan Menteri Desa nomor 40 2021. Di sini loyalitas terhadap pekerjaan diberi nilai 16 dari 20. 16 dari 20. Inisiatif dan inovasi diberi nilai 17 dari 20. Jadi kalau 20 itu kan gampang nilainya. Kalau 10 berarti separuhnya. Kalau 15 berarti 3/4-nya. Jadi kalau sudah di atas 15 ya kita yakin sebetulnya pendamping lokal desa ini tergolong yang not bad, tapi pasti bagus.
Jadi di sini loyalitas disebut 16. Misalnya bagaimana melihat loyalitas? Ya dilihat saja apakah dia kalau ada, paling mudah kalau pas ada masalah. Kalau dia tidak lari dari masalah, ada masalah di desa, tidak lari dari desa, justru mendatangi desa untuk paling tidak mengkomunikasikan masalah itu, pasti itu golongan yang loyal. Inisiatif dan inovasi, ya kita ketahui pendamping-pendamping punya inisiatif, apakah dia melakukan hal-hal yang penting bagi desa meskipun tidak menjadi penugasan gitu. Pasti itu inisiatif pendamping. Atau membuat inovasi karena itu kemudian memberikan manfaat lebih besar bagi desa. Inovasi tidak hanya teknis, tapi bisa inovasi manajerial. Kita sudah mendapatkan contoh dari Kalimantan Barat bagaimana pendamping melakukan inovasi dalam hal pelatihan, ya, dalam hal pelatihan itu hal yang menarik bagaimana inovasi berlangsung tidak harus teknis. Kemudian perluasan jaringan kerjasama, kemampuan untuk berkomunikasi sehingga bisa berbagai pihak ikut serta, bisa mendatangkan narasumber, kemudian bisa dalam hal rapat-rapat bisa menjadi penengah kalau sampai muncul hal yang memanas di dalam rapat dan sebagainya. Itu jaringan kerjasama. Kemudian bisa mengajak berbagai pihak untuk rapat bersama, mengajak camat rapat bersama pada waktu misalnya ibu-ibu di posyandu membutuhkan tambahan bidan misalnya pada saat pelayanan posyandu seperti itu. Kemudian akurasi daily report ini yang perlu hati-hati, ya. Karena akurasi daily report itu berkaitan erat dengan kode etik. Jadi memberikan data atau informasi palsu itu membuat daily report tidak akurat. Makanya ini tidak hanya berkaitan di sini, tapi punya hubungan yang berimpit dengan kode etik. Kemudian yang terakhir adalah kapasitas sebagai TPP. Kita yakin kalau sudah di atas apalagi 18-19 itu mestinya dengan kapasitas TPP seperti itu, ya dia kalau ada peluang untuk promosi, ya, maka dia akan cocok. Ke depan Gus Salim juga sudah menyampaikan ke publik bahwa rekrutmen ke depan itu selalu rekrutmennya adalah PLD. Ya. Jadi rekrutmen pendamping desa ke depan itu dirancang supaya PLD. Sehingga kalau ada kekosongan di atas PLD itu sifatnya selalu promosi. Gitu. Jadi rekrutmennya di PLD. Dan itu untuk promosi tentu saja penting melihat kapasitas TPP. Jadi seperti ini ya kita tidak mengubah yang sudah dilakukan. Ya. Jadi tadi masuk ke dalam, kemudian melihat tambahan atau edit, kemudian di situ bisa melihat di bawahnya. Jangan lupa kita mulai dari melihat kegiatan, ya, kegiatan yang dilakukan selama bulan itu. Ini dilihat dari mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian baru memberikan nilai. Jadi jangan langsung ada nilai, kan harus dilihat juga kegiatannya. Makanya di sini kegiatan dari setiap menti, setiap pendamping yang diberikan mentoring. Ya. Kemudian diberi skor di situ. Skornya tentu saja sesuai dengan bulan dan tahunnya. Jadi setelah itu kemudian dilihat tadi di laporan. Nah, laporannya bisa di download sesuai dengan tanggal dan ini bulannya, ya, bisa di-download. Ini contohnya sudah di-download supaya mudah ini. Jadi jam kerjanya 164 jam. Kemudian berarti dia jam kerjanya 170%, evaluasi kinerjanya diberi nilai total 77, ya, 77. Ini 30% bobotnya. Kemudian total evaluasi kinerja, skor ini adalah evaluasi kinerja, ya. Total evaluasi kinerja
93 dengan nilai evaluasi kinerja adalah A, ya, dengan A. Jadi kalau A terus sepanjang bulan, ya, maka di bulan November itu sesuai dengan Kepmen 40 2021, maka diberi kepastian dikontrak pada tahun depan. Nah, gunanya adalah ketika November kemudian sampai Desember itu tetap semangat karena memang sudah ada kepastian di kontrak tahun depan. Jadi tidak harus kemudian mengurus di minggu-minggu terakhir Desember atau hari-hari terakhir Desember, tapi sejak 2 bulan sebelumnya sudah ada kepastian. Bagaimana kalau nilainya C, ya, apalagi ada D, masih ada waktu 2 bulan, yaitu November dan Desember, sampai evaluasi kinerjanya itu meningkat. Evaluasi kinerjanya meningkat. Nah, ketika meningkat, karena ada mentoring tadi, maka diperhitungkan pada bulan Desember supaya apakah akan diterima atau tidak. Jadi keputusannya itu di bulan November sudah ada kepastian. Dan basis kepastiannya itu adalah 70% jam kerja yang ada di dalam daily report pendamping desa. Jadi dengan demikian itu yang istilah Gus Salim tadi, batas yang menunjukkan bahwa mulai sekarang kita melihat pendamping itu memang evaluasinya juga profesional. Profesional karena bobot kerja itu 70% dan tidak asal untuk di PHK pada tahun ini. Ya, jadi meskipun diberi nilai 0 oleh mentor, tapi nilai itunya pasti C, ya, sehingga tetap ada kesempatan sampai akhir tahun. Ada yang menyampaikan bagaimana kalau ada konflik dengan mentor sehingga diberi nilai 0 semua, yaitu yang namanya peluang bisa terjadi, tapi bisa dipastikan selama kerja itu penuh, maka tidak akan di PHK pada tahun ini. Asal tidak melanggar kode etik, itu saja kan. Nah, di bagus oleh menti, oleh yang di bawahnya, misalnya sudah kerja penuh kok diberi nilai buruk, misalnya seperti itu. Maka ada jalur untuk menyampaikan sanggah. Dan Gus Salim juga menyampaikan pada saatnya nanti, ya, itu juga ada jalur untuk komunikasi langsung Gus Salim dengan seluruh pendamping, ya, seluruh pendamping. Dan sebaliknya, dari pendamping langsung ke bapaknya ini, ke Gus Salimnya. Kira-kira seperti itu untuk ini. Nah, kapan akan dimulai? Secara teknis sudah siap, tinggal nanti BPSDM yang akan memutuskan kapan mulai dan kapan penilaian akan dimulai sejak bulan berapa, ya. Kemudian itu di bulan November nanti, harusnya sih nanti bulan depan, ya, itu sudah ada kepastian tenaga pendamping profesional nilai FKIN berapa dan kemudian siap dikontrak di tahun depan. Jadi memang seperti disampaikan Gus Salim, kesejahteraan dalam hal ini termasuk bukan hanya seperti tahun depan rancangan untuk honor PLD itu, tapi juga kesempatan bekerja, kepastian bekerja sebagai bagian dari kesejahteraan pendamping itu yang kemudian menjadi basis dari Gus Salim itu menyusun antara lain evaluasi kualitatif dan evaluasi kinerja bulanan dan berbasis daily report pendamping desa ini. Seperti itu, kerabat desa sekalian, tenaga pendamping profesional, Gus Koco. Oke, terima kasih. Gus, ini yang menarik adalah ketika laporan palsu, artinya laporan yang sebenarnya tidak dikerjakan, kemudian dia melaporkan mengerjakan.
Karena kebetulan ada beberapa yang masuk ke WA saya itu menyampaikan bahwa dia bukan PLD, dia bukan tenaga pendamping, tetapi saudaranya atau tenaga pendamping. Dia mengatakan kalau jadi pendamping caranya gimana? Kemudian saya sampaikan ya selalu ada lowongan untuk dibuka, gitu kan. Kemudian dia menyampaikan bahwa enak banget ya jadi pendamping. Karena saudara saya itu kerja saya seminggu paling cuma 2 kali, tapi bikin laporan cuma terima dari laporan dari teman-teman dia kemudian di-upload juga. Jadi enak banget Pak jadi pendamping. Saya bilang, loh kalau laporan palsu itu udah pelanggaran etik, artinya itu bisa dilaporkan gitu kan. Nah, kemudian saya sampaikan untuk bisa melaporkan itu, tapi Anda harus bertanggung jawab bahwa itu bukan fitnah kan gitu. Nah, pertanyaannya Gus, kalau umpama nih masyarakat umum ingin melaporkan, kalau kata nih seperti mungkin kepala desa atau perangkat desa atau mungkin BPD atau mungkin LSM lokal yang melihat bahwa pendamping itu ya kerja kan gitu. Nah itu kira-kira salurannya kemana Gus? Dan kemudian bisa nggak mendapatkan progres laporan? Karena yang saya lihat kan ada juga tuh di portalnya Kemendes untuk kemudian menyampaikan laporan dan seterusnya. Kira-kira gimana Gus? Dan sejauh mana pelapor itu dilindungi? Iya, jadi memang sejak pendampingan desa ini terpusat di Kementerian Desa, itu salah satu hal yang dipusatkan itu bahwa evaluasi dilakukan di internal Kementerian Desa, gitu Gus. Jadi makanya tidak ada lagi tambahan evaluasi dari misalnya Pemda atau siapa saja gitu. Di dalam bentuk laporan itu hanya disebut bisa memberikan informasi ya, yang kemudian tetap yang akan memberikan penilaian itu dari mentor sampai kepada BPSDM gitu. Jadi memang maksudnya laporan masyarakat nggak ada jalurnya, karena saya juga sempat ketemu nih kepala desa yang menyampaikan bahwa pendamping di desa dia itu kerjanya cuma menduplikasi apa yang dia kerjakan ke desa dampingan yang lain. Jadi nggak ada inisiatif, malah mengganggu atau sekedar menduplikasi apa yang dikerjakan oleh kepala desa dan sekretaris desa. Oh ini ada inovasi ini, dia cuma mengambil itu menduplikasi di desa yang lain. Jadi dia merasa enak-enakan, dia nggak mikir, tinggal ngambil apa yang dikerjakan. Itu memang nggak ada salurannya atau gimana Gus? Jadi salurannya tidak lagi langsung di dalam evaluasi kinerja pendamping Gus. Jadi di dalam halaman 137 nomor 20 itu disebutkan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, pemerintah desa, LSM tadi pihak ketiga bisa memberikan masukan kinerja TPP dan dipertimbangkan. Ya, jadi tidak langsung terhadap kinerja pendamping, karena kinerja pendamping ukurannya diurus sendiri oleh Kementerian Desa. Jalurnya selama ini adalah call center dan sapa desa Gus. Bahkan mulai bulan depan itu ada arahan ke sapa desa, tidak hanya menanyakan kondisi desa, tapi juga bagaimana kondisi pendampingan. Meskipun tujuannya untuk peningkatan kapasitas, tapi bukan tujuannya untuk mengevaluasi pendamping, tapi tetap dalam rangka peningkatan kapasitas apa saja yang bukan desa yang kemudian masih perlu diperbaiki dalam aspek pendampingan gitu.
Nah, mungkin yang juga penting tadi yang disampaikan, ini ada dalam kode etik ada larangannya. Larangan yang nomor 4, memalsukan data, informasi, dan dokumen pendampingan. Kemudian menyalahgunakan data dan menyebarkan hasutan propaganda. Kalau ini yang lain. Tapi yang nomor 4 itu antara lain digunakan untuk melihat tadi evaluasi kualitatif, terutama tentang akurasi daily report. Seperti itu, Coach. Oke, terima kasih. Terima kasih kerabat desa, ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk informasi update-nya tentang evaluasi kinerja dan sepertinya mendapatkan perhatian serius ini dari teman-teman pendamping karena saya melihat di YouTube-nya juga lumayan tinggi, di Zoom meeting kita tadi pembukaan juga sangat penuh. Terima kasih semuanya, sampai di sini kita akan tetap bertemu di sarapan SDGs Desa setiap pukul 6 sampai pukul 7 pagi bersama Coach Ivan Novik Agusta. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lupus kontrol baris. Salam SDGs Desa. Salam Desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, Lingkungan desa yang tetap lestari. Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik. Pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.